Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Marullah dari jurusan Teknik Informatika UIN Riau. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan penggunaan tipe data, variabel, dan operator yang menggunakan bahasa pemrograman Java dari mata kuliah dasar pemrograman. Baiklah, yang pertama ialah tipe data. Tipe data ialah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh sebuah data, atau tipe data merupakan suatu inisialisasi atau jenis nilai yang diberikan untuk suatu nilai data yang akan ditampung atau disimpan. Tipe data terbagi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Yang pertama ialah tipe data primitif, terdiri dari satu tipe data integer, yaitu tipe data untuk angka bulat seperti 1, 6, atau 50 atau lainnya. Kedua yaitu tipe data float atau double, tipe data untuk angka pecahan seperti 1,9, 8,52 atau 0,05. Tiga, tipe data boolean, tipe data yang berisi nilai true atau false. Keempat ialah tipe data char, tipe data untuk satu karakter seperti A, huruf Z, yaitu satu karakter aja. Yang kedua ialah tipe data non-primitif. Yang pertama ialah tipe data string, yaitu tipe data untuk kumpulan karakter seperti untuk nama Ridho, Daspro, atau dasar programan. Kedua yaitu tipe data array, tipe data untuk kumpulan tipe data lain yang sejenis. Yang ketiga ialah tipe data objek, yaitu tipe data khusus yang bisa menampung beragam data, termasuk memiliki function atau metode sendiri. Selanjutnya ialah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data atau nilai atau value pada memori, atau merupakan kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe tertentu. Aturan penulisan variabel yang pertama ialah nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java seperti if, for, switch, dan lain-lain. Nama variabel boleh menggunakan huruf angka 0 sampai 9, garis bawah atau underscore, dan simbol dolar. Namun, penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Ketiga, nama variabel harus diawali dengan huruf kecil, karena Java menggunakan gaya camel case. Keempat, apabila nama variabel lebih dari satu suku kata, maka kata kedua dituliskan dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya. Contoh, nama variabel pada huruf N itu huruf kecil, dan pada kata yang kedua yaitu variabel, V-nya besar. Tiga ialah operator. Operator dalam Java. Operator adalah suatu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi terhadap satu atau lebih operan. Operan sendiri adalah sesuatu yang dioperasikan oleh operator. Di dalam Java, ada 4 tipe operator, yaitu operator aritmatika, kedua operator penugasan, tiga operator pembanding, dan keempat operator logika. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah operator aritmatika. Ialah operator yang sering kita gunakan untuk hitung-menghitung seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan lainnya. Seperti contoh gambar di samping, yaitu ada penjumlahan, simbolnya plus, pengurangan, perkalian dengan simbol bintang, pembagian, slash, sisa pembagian. Kedua ialah operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberi tugas suatu variabel untuk melakukan suatu proses. Operator ini sering digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi suatu perintah. Ya, seperti gambar di samping, untuk simbol sama dengan, yaitu keterangannya pemberian nilai, plus sama dengan penambahan bilangan, kurang dengan sama dengan pengurangan bilangan, terusnya ialah pembagian bilangan, dan sisa pembagian bilangan. Yang ketiga ialah operator pembanding. Operator pembanding merupakan suatu operator yang digunakan untuk membandingkan antara dua buah nilai. Operator pembanding hasilnya hanya bernilai true or false. Bisa dilihat seperti gambar di samping, simbol-simbolnya yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan.
Selanjutnya ialah operator logika. Operator logika adalah operator yang membandingkan beberapa data bisa lebih dari 2 atau lebih pembandingnya, dan yang dibandingkan harus berupa tipe data boolean, mirip dengan operator pembanding. Hanya perbedaannya adalah jika operator pembanding yang dibandingkan adalah dua buah tipe data yang tipe datanya terserah, bisa integer, double, float, dan lain, namun hasilnya berupa boolean. Bisa dilihat di gambar di samping, yaitu lambangnya dan untuk terangannya dan garis-garis itu atau. Nah, apabila menggunakan operator AND atau dan, maka syaratnya adalah pada saat kondisi pertama itu false dan kondisi kedua itu false juga, maka hasilnya ialah false. Pada saat kondisi false dan kondisi duanya true, maka hasilnya false. Dia hanya bersifat true jika kondisi 1 dan kondisi kedua sama-sama true. Jadi hasilnya juga true. Nah, selanjutnya ialah apabila menggunakan operator OR, maka syaratnya ialah seperti gambar di bawah. Saat kondisi pertama yaitu false dan kondisi keduanya false, maka hasilnya false. Nah, jika kondisi satu false dan kondisi duanya true, maka hasilnya true. Jika kondisi satunya true dan kondisi duanya false, maka true. Baiklah, setelah saya sudah jelaskan penjelasan dari tipe data, variabel, dan operator, selanjutnya ialah contoh program dari tipe data dan variabel. Di sini, string ini adalah tipe data, dan nama dan alamat ini adalah variabelnya. Yang kedua ialah tipe data integer dengan variabel umur, dan tipe data double untuk tinggi badan. Nah, selanjutnya ialah mengisi variabel tersebut. Di sini saya mengisi variabel tersebut dengan nama saya. Selanjutnya ialah mengisi variabel alamat dengan alamat tempat saya tinggal. Selanjutnya yaitu umur saya dengan tipe data integer yaitu angka 21, dan tinggi badan yang dengan tipe data double yaitu pecahan atau berkoma. Nah, langkah selanjutnya ialah langsung aja di print system out println nama, baru dipanggil variabel nama, selanjutnya alamat, panggil variabel alamatnya, umur, panggil variabel umur, dan terakhir tinggi badan, dipanggil variabel tinggi badannya dan ditambah cm. Selanjutnya ialah saya coba untuk run filenya. Nah, hasilnya ini sesuai dengan yang di atas. Jadi terpanggil semua variabelnya. Baiklah, itu tadi dari contoh codingan dari tipe data dan variabel. Selanjutnya saya akan pindah ke contoh codingan dari operator aritmatika. Di sini tipe data yang saya gunakan adalah integer dengan variabel yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, untuk penjumlahan itu ya ialah 8 ditambah 4, pengurangan 9 dikurang 2, perkalian 2 dikali 3, pembagian 8 dibagi 2, dan sisa bagi 8 sisa bagi 5. Langsung saja di print system out println, hasilnya ialah dipanggil dari variabel penjumlahan itu 8 tambah 4 berarti 12. Lalu system out println hasil baru dipanggil pengurangan dari 9 kurang 2, baru di print lagi, dipanggil lagi untuk perkalian 2 dikali 3, dan dipanggil lagi untuk pembagian 8 bagi 2, dan dipanggil lagi untuk sisa bagi 8 sisa bagi 5. Hasilnya ialah untuk yang pertama 8 tambah 4 12 pas, 9 kurang 2 7, 2 dikali 3 6, 8 bagi 2 4, dan 8 memiliki sisa bagi dari 5 yaitu 3. Selanjutnya ialah contoh codingan dari operator penugasan.
Di sini saya menggunakan tipe data integer yang variabelnya A, nilainya 20. Langsung saya print A ditambah 5 sama dengan A yang di sini ialah 20, 20 tambah 5 berarti nanti jawabannya 25, dan B-nya itu tipe data integer dengan variabel B sama dengan 10. Sistem di print B dikurang sama dengan 5, berarti sama dengan, maksudnya ialah nilai B ini dikurang 5, jadi 10 kurang 5 jadi 5. Benar. Betul, yang untuk pertama ialah 25 dan yang kedua ialah 5. Selanjutnya ialah contoh coding dari operator pembanding. Dengan tipe data integer, variabel A memiliki nilai 10, tipe data integer, variabel B dengan memiliki nilai 5, dan tipe data boolean hasilnya, dipanggil hasil nanti. Variabelnya hasil. Baru hasil sama dengan A sama dengan B, maksudnya baru di print apakah A sama dengan B, dipanggil hasilnya apakah true atau false. Selanjutnya ialah A besar dari B, dipanggil lagi hasilnya true atau false. Yang tiga, A kecil dari B, apakah hasilnya true atau false. Nah, A sama dengan B, hasilnya ada false, dan A besar dari B, 10 besar dari 5, true. Apakah A kecil dari B, 10 kecil dari 5, hasilnya false. Nah, yang terakhir ialah operator logika. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk nilai matkul magnum-nya 70, dan tipe data integer untuk nilai matkul sysdig yaitu 80, dan tipe data integer untuk nilai matkul daspro sama dengan 90. Lalu boolean A sama dengan nilai matkul magnum lebih besar dari nilai matkul sysdig, dan nilai matkul sysdig kecil dari nilai matkul daspro. Apakah nanti hasilnya true atau false. Dan selanjutnya adalah boolean B, apakah nilai matkul magnum kecil dari nilai matkul sysdig, dan nilai matkul sysdig kecil dari nilai matkul daspro. Apakah hasilnya true atau false. Lalu di print aja langsung yang A-nya, dan juga langsung di print juga langsung yang B-nya. Maka hasilnya yang pertama false dan yang kedua true. Yang pertama false karena nilai matkul magnum lebih dari nilai sysdig. Itu salah karena nilai magnum 70 dan nilai sysdig 80. Dan nilai matkul sysdig kecil dari nilai matkul daspro. Sysdig lebih kecil dari daspro, betul. Baru yang B-nya, nilai matkul magnum kecil dari sysdig. Matkul magnum kecil dari sysdig, betul, dan nilai matkul sysdig kecil dari daspro. Betul juga, maka hasilnya true. Baiklah, itu semua penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.